Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resta Yuningsi dengan NPM 021 dari Prodi Gizi kelas A Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang ukuran frekuensi penyakit, prevalensi penyakit asma di Indonesia. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang ukuran frekuensi penyakit. Ukuran frekuensi penyakit dapat digunakan untuk mengukur kejadian penyakit, cacat, maupun kematian pada populasi. Frekuensi kejadian yang diamati diukur dengan menggunakan insiden dan prevalensi. Untuk mengukur frekuensi kejadian penyakit pada sebuah populasi digunakan salah satu dari 3 bentuk pecahan, yaitu proporsi, rate, dan rasio. Insiden menggambarkan jumlah kasus baru yang terjadi dalam satu periode tertentu. Sedangkan prevalensi adalah proporsi populasi yang menggambarkan jumlah kasus yang ada pada satu waktu tertentu. Perbedaannya, insiden kasusnya itu baru ada, sementara prevalensi itu kasusnya sudah pernah ada. Ciri-ciri prevalensi ada 3, yaitu yang pertama berbentuk proporsi, tidak mempunyai satuan, dan besarnya antara 0 dan 1. Kegunaan prevalensi untuk menentukan situasi penyakit yang ada pada satu waktu tertentu. Yang kedua, untuk merencanakan fasilitas kesehatan dan ketenagaan. Prevalensi ada 2 macam, yaitu point prevalence dan period prevalence. Point prevalence itu probabilitas dari individu dalam populasi berada dalam keadaan sakit pada satu waktu tertentu. Sedangkan period prevalence itu populasi yang sakit pada satu waktu tertentu. Jadi perbedaannya, kalau misalnya kita ingin mengetahui kemungkinan orang sakit pada satu waktu tertentu, itu berarti point prevalence. Sementara kalau kita mau tahu orang yang sakit dalam satu waktu tertentu disebut period prevalence. Untuk mengetahui prevalensi, rumusnya yaitu jumlah individu yang sakit pada satu waktu tertentu dibagi jumlah individu dalam populasi tersebut pada satu waktu tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang prevalensi asma. Asma sendiri adalah suatu kelainan berupa peradangan kronik saluran napas yang menyebabkan penyempitan saluran napas sehingga menyebabkan gejala episodik berulang berupa mengi, sesak napas, dada terasa berat, dan batuk terutama pada malam atau dini hari. Asma ini prevalensinya menurut WHO tahun 2016 sekitar 235 juta dengan angka kematian lebih dari 80% di negara-negara berkembang. Asma merupakan problem kesehatan di seluruh dunia yang mempengaruhi kurang lebih 1-18% populasi di berbagai negara di dunia. Angka kematian di dunia akibat asma diperkirakan mencapai 250.000 orang per tahun. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit utama yang menyebabkan pasien memerlukan perawatan baik di rumah sakit maupun di rumah. Selanjutnya adalah data prevalensi asma pada penduduk semua umur menurut provinsi tahun 2013 sampai tahun 2018. Data ini didapat dari Riskesdas tahun 2018. Dari data ini diketahui bahwa pada tahun 2013 prevalensi asma di Indonesia itu mencapai 4,5%. Sementara di tahun 2018 menurun menjadi 2,4%, dengan daerah tertinggi ada di daerah istimewa Yogyakarta dengan angka 4,5% dan daerah terendah ada di Sumatera Utara dengan angka 1,0%. Selanjutnya ada prevalensi asma menurut diagnosis dokter pada penduduk semua umur di tahun 2018. Di sini dapat diketahui bahwa angkanya orang-orang yang terkena asma atau prevalensi asma itu lebih tinggi di umur 75 tahun ke atas dengan angka 5,1%. Selain itu, persentasenya lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Selanjutnya adalah persentase prevalensi asma di Indonesia itu lebih tinggi atau asma lebih sering ditemukan di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Mungkin cukup sekian pemaparan saya tentang prevalensi asma di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.